Koalisi Indonesia Bersatu banyak yang menyaksikan bisa bersatu. Maksudnya setelah P3 mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, tadi malam berkumpul dan memutuskan masih tetap eksis. Apakah ini akan bertahan lama atau hanya sesaat supaya tidak malu semuanya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hadirnya Mas Ganjar sebagai calon presiden yang diumumkan oleh PDI Bu Megawati 21 April kemarin menjadikan P3 keblinger. Maksudnya segera mengumumkan bakal calon presidennya adalah sama Ganjar Pranowo, dan semua langsung mata melihat koalisi Indonesia Bersatu bubar. Koalisi Indonesia Bersatu akan, kalau dalam bahasanya Gus Romi, akan semuanya ngusung Ganjar. Bagaimana tentang Pak Erlangga Hartarto yang sampai hari ini menyatakan sebagai bakal calon presiden? Bagaimana Bang Zulhas yang selalu saya akan menunggu bagaimana instruksi Pak Jokowi karena 2 kali pemilu kalah. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupaskan dan kita analisa sebenarnya bagaimana yang akan terjadi dengan koalisi Indonesia Bersatu. Pertama kita baca di Suara Surabaya, jarang-jarang membaca Suara Surabaya. Dukung capres tanpa Golkar dan PAN, P3 klaim koalisi Indonesia Bersatu masih eksis. Percaya atau tidak, ini judul yang ada di Suara Surabaya. Kemudian di CNN Indonesia, poin pertemuan KIP, tidak bubar hingga bakal pilih capres berbeda. Jadi bersatu untuk tidak bersatu. Kemudian kalau kita lihat di Detik, klaim KIP tetap solid meski belum satu suara soal capres. Bisa nggak mengatakan solid tapi tidak satu suara? Ini ilmu baru. Coba nanti kita lihat yang lainnya. Di Liputan 6, 5 fakta terkait pertemuan 3 ketua umum parpol dalam KIP. Apa hasilnya? Dan yang terakhir di Detik. Pakar nilai posisi KIP tengah rentan. Begini analisis penyebabnya. Kalian mau memilih yang mana? Kita pilih yang itu tadi ya, yang katanya bersatu tetapi berbeda. Ini menarik. Jarang-jarang ini bisa-bisa menjadi tulisan yang berbagai tugas akhir kalau mau kuliah, yaitu di CNN Indonesia atau di Detik saja. Kalau begitu di Detik saja, klaim KIP tetap solid meski belum satu suara soal capres. Detik, koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari 3 partai politik, Golkar, PAN, P3, menegaskan soliditas mereka pasca keputusan P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Pilpres 2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan pihaknya menghormati pilihan rekan koalisinya P3 yang memutuskan mendukung Ganjar Pranowo. Ya, kita hormati keputusan P3 memutuskan mendukung Pak Ganjar dengan segala persyaratannya. Itu yang disampaikan oleh Bang Zulhas, Ketua Umum PAN. Zulhas menyampaikan partainya pun bakal mengumumkan capresnya, juga Partai Golkar. Ini apa maksudnya koalisi kok mengumumkan sendiri-sendiri? Tentu nanti pada saatnya Partai Amanah Nasional juga akan memunculkan sesuatu. Ada mekanismenya. Begitu juga Partai Golkar, kata dia. Zulhas menekankan pilihan masing-masing bukan satu masalah yang berpotensi mengganggu soliditas KIP. Zulhas berpendapat masih ada waktu untuk melakukan penguatan KIP. Masing-masing partai itu
bisa sama, tidak bisa, baru kita akan berembuk apakah ada kesepakatan atau tidak, yang pada akhirnya masih panjang perjalanannya. Senada dengan Zulhas, Airlangga Hartarto pun memberikan penegasan koalisi besar yang terdiri dari KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan tak ada masalah usai P3 mengusung Ganjar. Kita sudah membentuk koalisi, berkomunikasi dengan koalisi yang lebih besar, koalisi besar atau koalisi kebangsaan. Ini mengarah sesuatu ini kelihatannya. Sebagaimana diketahui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Partai Gerindra dan PKB, Airlangga menuturkan kemungkinan realisasinya koalisi besar tersebut masih bisa terwujud. Kita juga tadi mengetahui bahwa jadwal untuk pemilu masih 6 bulan ke depan. Wah, ini jadi masih optimis. Tapi kalau melihat hasilnya bagaimana sih? Kita juga bisa melihat di liputan 6, 5 fakta terkait dengan pertemuan KIB. Apa hasilnya? Ini dituliskan di liputan 6. Ketika Ketua Umum Parpol P3 Golkar sama PAN melakukan pertemuan, ketiganya di rumahnya Pak Airlangga, Jalan Widya Chandra 3, yaitu di perumahan DPR. Berdasarkan pantauan di lokasi, Mardiono menjadi petinggi parpol yang hadir belakangan di kediaman Airlangga. Intinya hadir semuanya dan membangun sebuah kesepakatan. Pertemuan silaturahmi malam ini tentu kami mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum P3 terkait dengan hasil Rapimnas, dan tentunya kami mengapresiasi mekanisme yang ada di P3 dan masing-masing partai. Walaupun kita tadi semua KIP pada malam hari ini terlibat, kita solid, guyup, dan rukun. Jadi asik juga ya, solid, guyup, dan rukun, tapi berbeda. Pertama yang keputusannya dihadiri 3 parpol, Golkar, P3 sama PAN. Kemudian yang kedua ya ada kesepakatan tadi, kesepakatan solid. Dalam foto tersebut, ini menunjukkan kesolidannya bertiga. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik kan? Jadi dikatakan berbeda tapi solid. Bagaimana menurut kalian menjawab pertanyaan pada awal tadi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pertemuan kemarin KIB, Golkar, P3 sama PAN itu adalah tempat mengklarifikasi P3 memutuskan tanpa ada komunikasi sebelumnya dengan KIB. Kita pahami Koalisi Indonesia Bersatu itu memutuskan berkoalisi pada pertama kali. Maksudnya sebelum ada partai-partai yang lain berkoalisi, mereka sudah berkoalisi. Ditunjukkan pada waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu di KPU. Mereka bersama-sama berangkat ke kantor KPU, mendaftarkan bersama-sama. Tetapi pada saat yang mendebarkan, P3 memutuskan lebih dulu dibanding dengan yang lain. Dalam bahasanya Gus Romi tadi, bahwa ya mereka akan ikut kita. Lah, tapi selanjutnya pada pertemuan itu tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berpecah. Jadi mereka berbeda tetapi tetap solid. Kalau menurut saya sih itu merupakan keputusan bersama. Kesolidan dalam perbedaan. Maksudnya bahwa mereka masih bisa berkomunikasi sehingga Koalisi Indonesia Bersatu belum diputuskan, maksudnya belum dipecahkan, belum diselesaikan. Ini pertanda ada sesuatu. Mungkin karena kemungkinan Golkar sama PAN itu juga akan mendukung Ganjar. Tapi kalau tidak, mungkin nanti pada waktu pendaftaran pada bulan Oktober-November P3 mencabut. Karena apa? Ada rumor yang tidak bagus, berbagai kalangan
sebagian P3 itu kemudian memprotes keputusan itu. Atau mungkin ya semua yang di KIB, bahkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam tema koalisi besar itu menjadi satu. Kelihatannya begitu. Jadi spekulasi-spekulasi itu muncul yang everything is possible untuk terjadi pada pendaftaran besok. Yang kedua, bahwa kesepakatan yang dibangun oleh Pak Airlangga, Bang Zulhas, sama Pak Mardiono, Koalisi Indonesia Bersatu, itu adalah sepakat solid dalam perbedaan. Ini kalau menurut saya sebagai sebuah pendidikan politik yang bagus ya. Maksudnya meskipun mereka berbeda, tetap ada komunikasi politik. Meskipun mungkin pada titik tertentu, misalkan pada waktu pendaftaran bakal calon presiden, atau bahkan pada waktu eksekusi hari H, kemungkinan berbeda. Tapi kalau mereka masih bisa membangun koalisi ini, itu menurut saya bagus. Tapi jangan sampai ini hanya di obrolan saja. Jangan sampai ini hanya semacam di panggung depannya. Panggung belakang harus, supaya nanti tidak mempunyai image negatif terkait dengan Golkar, PAN ataupun P3. Oh, ini partai kok bermain-main, kasihan rakyatnya. Jadi perbedaan, kesolidan dalam perbedaan, menurut saya perlu dikembangkan sih, tetapi jangan sampai lupa terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, analisa yang ketiga adalah sangat mungkin ini masih terjadi komunikasi politik yang intensif menentukan siapa bakal calon presiden, bakal calon wakil presidennya. Kalau bakal calon presidennya, kalau Bang Zulhas kelihatannya untuk tidak mengikuti Mas Ganjar agak kecil ya, karena pernah pada beberapa waktu yang lalu menampilkan Mas Ganjar. Begitu juga beberapa kali dia mengatakan ngikuti Pak Jokowi, bagaimana arahan Pak Jokowi. Kalau melihat dari itu, kelihatannya apapun yang diperintahkan Pak Jokowi, seandainya Pak Jokowi mengarahkan kepada Mas Ganjar, itu mungkin terjadi. Tapi kalau tidak, misalkan alternatif lain, itu ada berbeda lagi. Tapi kalau Pak Airlangga, ini yang agak sulit ya. Pak Airlangga sampai hari ini masih memutuskan sebagai bakal calon presiden. Tetapi sampai hari ini memang terkait dengan hasil survei belum begitu nampak terkait dengan penambahannya. Tapi di sisi yang lain bahwa Golkar adalah partai yang selalu bisa komunikatif dengan yang lainnya dan membawa tema koalisi besar, dia akan tampil di situ. Hanya kalau koalisi besar yang sementara ini sebelum Mas Ganjar ditampilkan, yaitu koalisi besar itu kan menampilkan Pak Prabowo. Mungkinkah Pak Prabowo akan menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar? Kok kecil kemungkinan ya? Karena simbolnya Pak Prabowo itu kan simbol orang nomor satu. Lebih baik bla 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 daripada nomor 2 kan begitu. Atau mungkin pilihan yang lain. Jadi masih tarik menarik. Tetapi kalau menurut saya sih pada tahap awal antara koalisi Indonesia Bersatu, maksudnya Pak Airlangga Hartarto yang kemudian masuk gerbong koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemungkinan besar akan tidak menjadi satu bagian dari Mas Ganjar atau PDI, P3, Hanura sama PSI. Tetapi mereka akan membentuk koalisi yang baru. Dan di sini antara Golkar, P3, PAN tetap akan bisa membangun komunikasi. Di samping ada Mas Anies Baswedan. Mas Anies Baswedan mereka bisa menjadi satu pasangan calon. Nanti dengan siapa masih akan diputuskan. Bahwa dia adalah sebagai lawan yang tidak bisa diremehkan. Meskipun Mas Anies Baswedan pun juga mengatakan Mas Ganjar, Pak Prabowo adalah kandidat lawan yang tidak ringan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga menarik pertemuan tadi malam bahwa berbeda dalam kesolidan dalam perbedaan. Semoga ini adalah inspirasi bagi para politisi bahwa semuanya bisa berkomunikasi untuk membangun negeri ini tanpa harus
menampilkan perbedaan untuk berkonflik, tapi perbedaan itu adalah ditampilkan untuk kebersamaan, dan itu selanjutnya bukan melukai kebersamaan. Semoga kita segera juga melihat perkembangan yang terjadi koalisi besar nantinya. Apakah Pak Prabowo segera memutuskan sendiri atau tidak. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.